Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih teman-teman udah meluangkan waktunya buat hadir pada malam kali ini di sesi webinar resolusi anti gagal. Nah, yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Febian Syah selaku edukator. Mungkin di sini ada yang belum kenal sama saya, kenalin. Nama saya Febian. Saya senang sharing di sosial media saya, ya Febian25, baik di Instagram, TikTok, Twitter, hingga akhir-akhir ini saya bikin YouTube. Ini aja sebenarnya saya bikin webinar itu sekalian pengen saya record. Terus nanti mau saya masukin YouTube juga materinya. Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui lah. Oh, kata patah. Nah, saya mulai sharing-sharing ini udah sejak 2020 kemarin, jadi ya hampir jalan sekitar 3 tahun ini. 2021, 2022, 2023. Dan alhamdulillah dalam sesi konsultasi saya sudah membantu lebih dari 50 orang untuk mewujudkan goals-nya, baik goals jangka pendek hingga yang mungkin goals jangka panjang yang sudah lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 5 tahun, sorry. Nah, itu dalam proses. Jadi ya step by step. Teman-teman kalau misalnya punya goals, oke, mulai aja dari kecil, kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Karena ya ibarat uh, real life atau kehidupan nyata itu kayak main game ya. Kalau misalnya mungkin kita masih pemula, masih beginner, kita ya mulai dari level yang bawah dulu, lawannya musuh yang gampang terlebih dahulu. Baru sering waktu, sering kitanya juga makin ahli, makin jago, naik ke level selanjutnya. Itu. Oke. Sebelumnya di sini teman-teman pasti pengen join webinar ini karena mendapatkan sesuatu kan ya. Pengen dapat ilmunya, mungkin juga punya keresahan karena tiap tahun webinar, tiap tahun resolusinya mungkin seringkali belum berhasil. Nah, jadi dalam sesi kali ini saya ingin bantu sedikit sharing, mungkin tips and trick biar ya resolusi teman-teman bisa terwujudkan. Oke, nah topik bahasan pada malam kali ini ada tiga, mulai intro dari perkenalan, apa sih tujuan dari webinar malam kali ini, goals apa sih yang bakal teman-teman dapatkan, atau insight apa sih yang bakal teman-teman dapatkan. Terus yang kedua ya kita kenalan apa itu resolusi. Terus yang ketiga nanti kita masuk ke know yourself. Jadi ya materi kayak uh, know yourself itu menurutku awal dan segalanya karena nanti kita akan mulai sedikit menggali tentang diri teman-teman semuanya. Terus yang kedua kita masuk ke permasalahan mengapa resolusimu sering gagal. Nah ini coba teman-teman refleksi diri. Kira-kira selama ini apa sih alasan resolusi teman-teman seringkali gagal. Nanti kita akan bahas detail di sesi mengapa resolusi gagal. Nanti kita akan bahas ya. Terus nanti kita akan masuk ke sesi terakhir saat ini. Jadi membahas terkait metode SMART. Terus nanti aku kasih toolsnya juga. Jadi teman-teman ibaratkan berperang tuh nggak cuma tangan kosong, tapi teman-teman punya senjata, punya alat biar ya teman-teman bisa melawan kegagalan. Terus dan yang terakhir yang menurut penting review. Nah ini kebanyakan orang-orang itu males review, males ya mencari strategi lain. Kayak dia udah ngerasa stuck, padahal ya sebenarnya masih ada jalan lain. Kalau misal kita masih fokus gitu, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke materi tujuan dari webinar kali ini. Nah, tujuan dari webinar kali ini yang pertama yaitu kamu akan belajar dari kesalahan.
Karena ya namanya orang bijak itu belajar dari kesalahan, sedangkan orang bodoh itu nggak belajar apa-apa. Jadi kita harus mengawali sesi malam kali ini, webinar kali ini dengan eh, kepala yang harus open minded. Kita harus mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Kita harus sadari itu. Dan ya, tapi nggak berhenti di sana. Kita harus bergerak dengan mulai mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini kita harus punya sikap open minded ini ya, penting banget. Nah, kita harus mau belajar juga dari kesalahan. Terus yang kedua ini mindfulness, yaitu sikap sadar. Nah, sadari kondisimu. Kamu harus tahu kondisimu. Karena tiap orang itu kondisinya unik, bisa berbeda-beda. Ada orang yang mungkin ya karena perbedaan usia, perbedaan tempat tinggal, perbedaan gaya hidup, yaitu tadi kebutuhannya itu bisa berbeda-beda. Nah, si A mungkin cuma butuh misalkan let's say penghasilan 5 juta untuk hidup cukup. Ada lagi mungkin si B baru bisa hidup cukup dengan penghasilan 20 juta. Nah, makanya tahu kondisi kita, apa yang kita butuhkan, terus apa yang kita inginkan, terus siapa nanti kita ingin menjadi seperti apa. Nah, nanti akan kubahas di sesi Know Yourself. Terus yang ketiga, ya ini, kamu bisa merencanakan dan membuat sistem. Nah, karena nanti kan ada tools-nya juga, bentuknya Excel atau spreadsheet. Jadi teman-teman nanti bisa langsung praktek. Jadi kayak nggak cuma fafifu, cuma teori-teori aja, tapi teman-teman benar-benar langsung praktek, bikin planning, bikin resolusi yang ingin teman-teman wujudkan, terus teman-teman bisa langsung tracking. Nah, jadi kayak nge-track sejauh mana sih nanti progres teman-teman dalam mewujudkan resolusi teman-teman semuanya. Dan yang terakhir, teman-teman nanti bisa mereview. Jadi strategi yang dilakukan udah betul atau enggak. Apakah ada yang harus diubah, misalkan nggak? Apakah goalsnya ini ketinggian karena mungkin teman-teman levelnya belum sampai sana. Nah, nanti teman-teman bisa tahu dari toolsnya tadi. Terus yang keempat, teman-teman yaitu membuat komitmen. Nah, untuk mewujudkan tujuan. Jadi ya aku sambari memberikan motivasi nih ke teman-teman semuanya. Karena ya ini goals-nya teman-teman semuanya, resolusi teman-teman semuanya, itu oleh karena itu tokoh utamanya itu sebenarnya teman-teman yang hadir pada malam kali ini. Aku mah cuman ngebimbing, memandu, ibaratnya guide lah, tour guide. Nah, jadi ya tokoh utamanya di sini itu teman-teman. Nah, dari yang awalnya mungkin masih sering gagal dalam mewujudkan resolusi, nanti akhirnya jadi teman-teman bisa sedikit demi sedikit bisa berhasil atau chance rate-nya, win rate-nya itu semakin meningkat seiring waktu karena teman-teman sudah dibekali dengan ilmu yang lebih. Tuh, jadi 4 hal ini yang akan teman-teman dapatkan pada malam kali ini ya. Selain juga hadiah ya yang tadi disebutin ya, ini ada yang baru join, sekali lagi nanti di akhir sesi bakal ada kuis. Pemenangnya bisa milih mau dapat e-book financial planning untuk semua kalangan, terus bisa juga milih voucher gratis konsultasi, voucher diskon 50%, diskon 75%. Nah, jangan lupa ikutin kuisnya ya nanti ya. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke materi yang pertama. Tujuan kita yang pertama yaitu kita harus menyadari kegagalan kita. Kalau kamu biasanya gagal karena apa? Bisa dong
kita berinteraksi di kolom chat biar nggak cuman aku nih yang sharing. Teman-teman juga harus sharing nih, biar nanti kita bisa diskusi. Nah, kalau misalnya waktunya masih cukup, nanti kita bisa diskusi juga, biar ya kita saling belajar. Aku di sini bukannya udah ahli, bukannya resolusi udah berhasil semua, dan juga enggak. Tapi di sini aku mungkin ada sedikit kelebihan ilmu, jadi ya aku pengen bagikan ke teman-teman semuanya. Belajarku mungkin lebih duluan juga nih daripada teman-teman. Nah, Navy baru aja kemarin gagal seleksi BUMN. Nah, ini mungkin ya persaingan dalam kerjaan kan semakin ketat. Nah, dari rekrutmen BUMN atau mungkin dalam waktu dekat ini kan ada seleksi mungkin PPPK atau PNS. Nah, jadi emang ya harus dipersiapkan sebaik mungkin nih. Ini Siti Naisito karena finansial Kak, jadi resolusi mau bangun butik yang bisa. Keren banget nih mau usaha butik. Oke. Kalau misalnya belum bisa bangun butik, paling enggak mulai sedikit demi sedikit lah. Akan bangun brand lewat sosial media. Terus ya clothingnya itu bisa nggak usah langsung gede, kecil-kecil kayak ya bangun aja. Misalkan dengan jasa konveksi dan lain sebagainya. Malah ngomongin bisnis. Kita langsung ngomongin resolusi dulu deh. Mengapa gagal? Nah, yang pertama itu resolusinya nggak spesifik atau mungkin bahkan terlalu tinggi atau terlalu muluk-muluk. Jadi ibaratkan kamu punya goals pengen badan sehat. Ya semua orang pasti pengen badan sehat, tapi kurang spesifik. Harusnya ya pengen punya goals turun berat badan 10 kilo. Nah, terus dalam jangka waktu berapa lama? Misalkan dalam jangka waktu setahun atau 6 bulan atau 3 bulan. Nah, itu tergantung kamunya. Dia harus lebih spesifik. Terus kalau terlalu tinggi, kayak ya kamu sebelumnya mungkin belum pernah turun berat badan. Jadi kalau misalkan langsung 10 kilo mungkin berat. Ya, harusnya ya mulai aja misalkan turun 1 kilo dulu, terus naik jadi turun 2 kilo, turun 5 kilo, baru deh nanti ke level turun 10 kilo. Nah, jadi ubah goalsmu yang tinggi tadi menjadi langkah-langkah kecil yang mungkin lebih make sense, lebih possible. Yang mungkin ketika kamu mencapai setiap milestone-nya itu ada sebuah perasaan gembira, kebahagiaan ketika mewujudkan setiap milestone-nya. Terus alasan gagal selanjutnya itu nggak belajar dari kesalahan. Nah ini mungkin masih banyak yang juga nggak belajar dari kesalahan kayak kemarin udah pengen diet, pengen turun berat badan, masih suka hilaf, diajak temen jajan masih ikut-ikutan. Terus misalkan pasangan jadi ini pengen ngikut, jadi komitmennya masih kurang, terus gampang hilaf, jadi nggak belajar dari kesalahan. Jadi mulai sekarang coba deh tulis mungkin kesalahanmu apa. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar melakukan tindakan preventif agar nggak mengulangi kesalahan. Terus alasan yang ketiga yaitu nggak tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Jadi ya mungkin resolusi ya cuma ikutan aja. Misalkan ya akhir-akhir ini banyak yang nulis resolusi baca buku 1 minggu 1 buku. Wih, kalau misal kamu udah rutin baca buku itu make sense banget 1 buku 1 minggu. Saya aku juga kenal temenku yang seneng banget baca buku. Dia itu sehari bisa baca 1 buku. Tapi kalau misal teman-teman sebelumnya jarang baca buku atau nggak pernah sama sekali baca buku, ya jangan langsung di level 1 minggu 1 buku. Mungkin bisa mulai dari level 1 bulan 1 buku, let's say. Nah, terus bikin plan, misalkan total halamannya ada
sekitar 200 halaman. Nah, berarti kan tinggal dibagi aja tuh. Berarti per minggu 50 halaman. Nah, 50 dibagi 7 hari, berarti let's say cuman tiap hari cuma baca 8 halaman atau 9 halaman. Itu possible banget, teman. Baca 8 sampai 9 halaman itu paling butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Nah, itu masih cukup mungkin. Jadi ya mulai aja dari itu. Nah, dan rasakan setiap achievement teman-teman ketika bisa ngelarin goals tersebut. Terus alasan gagalnya selanjutnya yang keempat yaitu nggak punya action plan. Nah ini, jadi cuman punya goals, punya resolusi, tapi nggak tahu step by stepnya mau ngapain. Juga masalah nih. Jadi ibaratnya tuh kayak, nah teman-teman tuh di pulau ini, terus pengen nyebrang ke pulau ini, tapi nggak punya jembatan buat nyebrang, atau nggak ada perahu yang buat nyebrangin. Nah itu kan juga masalah tuh. Jadi ya teman-teman harus punya action plan. Ini yang jadi jembatan antara teman-teman yang sebelumnya belum bisa, misalkan jadi bisa, belum punya sesuatu jadi punya. Nah, tadi action plan dengan cara membangun habit, membangun kebiasaan. Nah, dibantu dengan ekosistem yang tepat, nah, dengan memiliki tools tadi, melalui spreadsheet. Terus yang kelima, alasan gagal selanjutnya yaitu kamu nggak menikmati prosesnya. Nah, ini padahal ya selain kita fokus dengan hasil, kita juga harus menikmati setiap proses perjuangan. Karena kan ya nama hidup kita nggak melulu berhasil, tapi juga nggak melulu gagal. Tapi jarang banget nih orang yang bisa menikmati setiap prosesnya, baik suka maupun duka. Nah, kita harus mulai menikmati prosesnya. Nah, ibarat kalau misalnya kita udah seneng nih sama sesuatu, kalau misalnya ternyata masih gagal, maka kita terus usahain kok. Ibarat kan dulu nih, aku suka banget main sepak bola waktu kecil ya. Meskipun nggak bisa giring bola, nggak bisa ngegolin, tapi rasanya senang aja bisa main bola, main sama teman, jatuh, jatuh bangun. Nah itu tetap main aja terus. Karena ya aku menikmati prosesnya. Semoga teman-teman juga bisa kayak kalau misal di sekarang ya resolusi olahraga kan itu kita nikmati prosesnya, kita nikmati setiap langkah ketika mungkin jogging atau mungkin kalau renang setiap ayunan itu kita nikmatin karena prosesnya itu juga nikmat kok, nggak kalah nikmatnya dengan mungkin hasil yang atau goals atau milestone yang kita dapatkan. Terus alasan yang keenam yaitu, nah ini nggak pernah review. Jadi ya nggak tahu alasan kita gagal itu apa. Jadi ya harusnya kita harus rutin untuk review. Idealnya sih ya semakin rutin semakin baik. Tapi misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali masih nggak apa-apa. Itu masih bagus untuk review. Agar kita bisa on track nih, untuk mewujudkan tujuan atau resolusi. Oke, nah selanjutnya apa sih itu resolusi? Nah, resolusi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dalam tahun ke depan. Nah, resolusi ini biasanya dibuat pada awal tahun baru loh. Makanya kan terkenal kan resolusi tahunan. Bahkan ya jadi yang awalnya nggak kepikiran sesuatu jadi ikut-ikutan karena teman-teman lainnya pada bikin resolusi semuanya. Tapi FYI aja nih for your information, data dari Strava, kalian tahu Strava itu aplikasi buat nge-track olahraga, misalnya buat jogging, sepeda, renang. Nah, menurut Strava dari 100% orang yang ya, ini bikin resolusi di awal tahun baru, itu tuh di setengah bulan pertama itu udah rontok sekitar 26%. Alias banyak yang mungkin mulai males itu di setengah bulan awal.
Terus semakin rontok lagi 75% kalau nggak salah itu di 3 minggu awal. Jadi ini mumpung masih tanggal 11 Januari ya teman, mungkin semangat teman-teman masih membara. Yuk kita ingat-ingat lagi alasan kita mulai, alasan kita pengen mewujudkan mimpi itu apa, agar ya kita nggak jatuh di tengah jalan, agar kita nggak berhenti di tengah jalan. Karena apa punya pentingnya punya resolusi apa? Yang pertama ya kita jadi fokus untuk melakukan tujuan, dan yang kedua kita jadi jauh lebih disiplin dan terorganisir daripada kalau misal kita hidup mengalir aja. Kan ada juga tuh orang yang prinsipnya mengalir bagai air. Nah kan sebenarnya santai, hidup santai itu oke, tapi kayak kalau misalnya nggak punya tujuan, nggak punya goals, bisa ngalir ke tempat yang buruk misalkan. Nah, jadi ya agar kita bisa hidup sebaik-baiknya, menjadi versi terbaik diri kita, ya kita harus punya goals. Entah besar kecil itu relatif. Yang penting punya goals yang ingin dicapai. Nah, ini menurut teman-teman. Kita mulai dari know yourself. Tahuilah dirimu. Karena ini menurutku awal yang menjadi pondasi teman-teman untuk melangkah. Teman-teman harus merefleksikan diri. Nah, karena ya yang paling tahu tentang diri sendiri ya teman-teman sendiri. Yang paling tahu tentang dirimu ya kamu sendiri. Kamu harus tahu, kamu harus sadari dirimu, identitasmu, keinginanmu, kebutuhanmu, masa depanmu pengen apa. Kamu harus tahu itu. Nah, jadi ya langkah-langkahnya itu ada 3 teman-teman. Sebenarnya yang pertama itu pengenalan diri atau know yourself. Terus yang kedua penguasaan diri. Jadi setelah tahu kita harus bisa menguasai diri kita sendiri, harus bisa mengontrol tindakan kita, pikiran kita, opini kita. Nah, agar kita rasional, nggak cuman termakan emosi, nggak gampang dikendalikan oleh orang lain atau sesuatu. Terus setelah kita bisa menguasai diri kita sendiri, yang ketiga yaitu membentuk diri, pembentukan diri. Nah, kita membentuk diri kita menuju versi diri yang kita inginkan, menjadi seorang yang kita inginkan. Kalau misal kamu kepikiran pengen membuat dirimu jadi seorang yang rajin membaca, yaitu kenali dirimu. Kayak kamu awalnya nggak mau membaca sama sekali, ya sadari kamu nggak mau membaca. Tapi kamu jangan nyerah, kamu kuasai dirimu, kamu coba deh, kamu ubah habitmu, kamu mulai bergerak. Misalkan baca deh cuma 1 halaman sehari juga nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di sana, kamu harus terus berprogres. Cuma 1 halaman, naik jadi 2 halaman, naik jadi 3 halaman, naik jadi 4 halaman, terus sampai ya kamu ngerasa udah maksimal kamu. Oke, langsung aja kita di level pertama aja dulu. Know yourself, kenali dirimu. Karena sebagian banyak orang aja bahkan belum kenal dirinya. Makanya kan banyak kasus kayak salah jurusan. Nah, dipaksa orang tua masuk jurusan A, jurusan B, padahal dia mungkin minatnya jurusan C atau jurusan D. Ada juga orang yang salah masuk perusahaan karena ya adanya itu, tapi sebenarnya dia padahal nggak minat di sana. Padahal mungkin dia lebih minat freelance atau bisnis. Nah ini, makanya biar kita bisa hidup lebih enjoy, kita lebih menikmati hidup, kita harus tahu diri kita sendiri. Nah, mulai dari ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bagaimana kondisimu sekarang nih? Apakah keadaan sehat? Apakah sakit? Apakah sedang sedih, senang, bahagia, atau mungkin lagi overthinking?
lagi di fase depresi, atau di spektrum apa kamu sekarang berada. Dengan mengenali kondisimu ini, kamu paling enggak tahu nih, sebelum ngomongin resolusi yang muluk, kamu resolusi yang pertama ya, kamu benahi dulu dirimu, kamu sehatkan dirimu, baik sehat jiwa maupun raga. Terus kalau misal kamu udah di state yang udah di netral, udah di fase siap nih untuk fight, kamu bisa lanjut menanyakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mulai dari apa yang kamu butuhkan untuk hidup. Berapa sih level cukupmu untuk hidup ya? Ini untuk hidup ya, untuk makan ya, makan yang bergizi. Lauknya juga yang seadanya tapi bergizi. Terus di tempat tinggal ya sederhana nggak apa-apa, yang penting nyaman. Nah itu kamu harus tahu level cukup. Setelah tahu, nanti naik level apa sih yang yang kamu inginkan. Hal-hal apa saja sih yang ingin kamu capai dalam hidup ini? Apakah dalam soal finansial, dalam keuangan, seperti materi, kekayaan, terus mungkin ya harta benda duniawi, misalkan pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen jalan-jalan, dan sebagainya. Ataukah mungkin kamu pengen mencapai suatu puncak karir, pengen dikenal sebagai seorang politisi handal, pejabat, presiden, menteri. Apakah teman-teman pengen ya mendaki suatu jabatan tertentu? Itu soal karir. Kalau soal yang lain, misalkan teman-teman ingin mencapai keluarga, jadi kayak pengen bentuk keluarga yang harmonis, yang mungkin ya istri, terus juga punya anak-anak cucu. Nah jadi ya kamu harus tahu tuh value apa yang kamu prioritaskan dalam hidup. Nah, setelah kamu tahu, ya kamu perjuangkan itu. Nah, soalnya nanti soal bangun resolusi itu harus relevan juga. Terus, nah ini nilai apa yang kamu tambahkan tadi ya. Terus ingat lagi kayak mengapa kamu bekerja keras sekeras ini. Cari lagi alasan kamu dulu memulai. Kayak kalau misalnya dulu waktu sekolah, apa sih yang bikin kamu? Ya, kalau belajar sekeras itu, terus sekarang mulai bekerja, apa sih yang bikin teman-teman ini jadi semangat bekerja? Nah, coba ingat-ingat lagi. Itu biar jadi motivasi untuk terus bekerja keras. Terus mulai cari tahu, gali lagi bagaimana cara kamu untuk mewujudkan tujuan-tujuan kamu. Apakah ya kamu leha-leha aja tiba-tiba tujuan kamu bisa terwujud? Kalau misalkan kamu anak konglomerat ya, anaknya orang kaya sih ya mungkin bisa aja ya, karena warisan banyak, pasti kamu udah banyak, ya tinggal ngomong aja udah langsung dibeliin. Tapi kalau misal kita lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, ya kita harus fight, kita harus berjuang. Karena no freelance, nggak ada hal yang gratis di dunia ini. Teman-teman harus perjuangkan, entah dengan waktu, dengan tenaga, dan dengan pikiran yang tidak keras. Apapun pasti ada yang harus teman-teman korbankan. Terus yang terakhir, nah, bisa teman-teman tanyakan, di manakah sih tujuan akhirnya? Kamu pengen berakhir di mana? Apa sih ending yang pengen kamu harapkan dalam hidup? Ibaratkan kan kayak kita itu hidup seperti sebuah film, karena kita ada kelahiran, ada juga kematian. Kamu itu pengen meninggal dikenal sebagai seorang apa? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan juga. Yang jelas yang pengen aku tekankan, teman-teman harus tahu diri teman-teman sendiri. Apa yang paling teman-teman butuhkan, apa yang paling teman-teman. Jangan bikin resolusi asal sekedar resolusi, alias cuma ikutan. Jangan ya teman-teman. Karena ya jadi percuma. Karena di tengah jalan kebanyakan bakal gagal. Oke, nah ini kita langsung kenalan dengan metode SMART. Ini metode ya sering dipakai oleh orang-orang yang berhasil mewujudkan
goals-nya, resolusinya. Nah, namanya aja smart. Kita harus smart, kita harus pintar agar tujuan atau resolusi kita bisa tercapai. Smart ini singkatan ya teman-teman ya, nggak cuma kata, tapi singkatan, yaitu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, kita bahas satu persatu. Spesifik. Nah, kalau misal kita pengen bikin resolusi, bikinlah resolusi yang sespesifik mungkin, sedetail mungkin, lebih bagus. Kayak ya kamu pengen mewujudin apa, terus kayak gimana, bagaimana caranya. Itu bisa teman-teman gali tuh. Makin spesifik makin bagus. Terus yang kedua yaitu measurable alias terukur. Nah, gimana untuk mengukur progresnya? Itu penting banget. Kalau bisa sih ada kuantitinya dalam bentuk kuantitas. Ada alat ukur yang bisa mengukur. Bisa dalam bentuk misalkan jarak, dalam bentuk langkah, dalam bentuk kilo, dalam bentuk halaman. Kalau misal baca buku, berapa halaman targetnya sehari. Kalau misal lari, berapa kilo, misalkan dalam kali lari. Kalau misalkan dalam bentuk diet atau pengen turun berat badan ya berapa kilo, gitu. Jadi terukur progresnya ya. Terus yang A yaitu achievable alias ya bisa tercapai, yang make sense, yang tujuannya itu yang nggak muluk-muluk. Karena ini biasanya kebiasaan buruk orang-orang di luar sana itu bikin goals itu terlalu muluk-muluk, kayak setinggi mungkin. Sebenarnya punya mimpi setinggi mungkin itu baik, tapi kalau untuk resolusi jangka pendek, menurutku step by step aja. Kita harus bisa bedain ya antara ya impian sama resolusi ya. Jadi ibaratkan kalau impian itu memang jalan apa, tapi resolusi itu ibaratkan anak tangga untuk mendaki, untuk mewujudkan impian kita. Jadi ya yang achievable aja lah, yang bisa kita capai. Nah, misalkan kita pengen punya network, yang pengen punya kekayaan 100 juta, tapi kita masih 10 juta aja belum punya. Jadi ya mikir caranya biar punya network 1 juta dulu deh. Nanti kalau 1 juta udah achieve, baru naik ke level 2,5 juta. Naik ke 5 juta, nanti naik ke 10 juta. Nah, baru nanti mungkin naik ke 100 juta, dan seterusnya. Jadi ya tentukan tujuan itu yang simpel, jangan ya terlalu muluk-muluk. Karena kalau misal terlalu muluk-muluk, biasanya kayak timbul rasa bosan di seiring perjalanan. Karena kayak, aduh, padahal udah kerja keras sekeras ini, tapi nggak kunjung mendekat nih goalsnya. Nah, itu banyak banget yang kayak gitu. Terus yang keempat, R, yaitu relevan. Kita kalau bikin resolusi ya yang relevan sama diri kita. Kalau misal ternyata kita nggak, misalkan uh, badan udah nggak ideal, ya makanya berusaha untuk mungkin badan jadi lebih ideal, karena relevan tuh biar kesehatan kita membaik, biar kita kan juga beraktivitas lebih semangat tuh ketika badan kita ideal. Terus misalkan teman-teman punya goals, punya resolusi pengen menikah, karena kan teman-teman udah ngumpulin dananya dari tahun-tahun sebelumnya, pasangannya juga udah ada. Nah, itu kan masih relevan tuh. Beda ceritanya kalau misalnya teman-teman pengen nikah tapi tabungan belum punya, jodoh juga belum punya, alias masih ngawang-ngawang. Nah, itu kan bisa teman-teman nggak asik Google juga tuh. Jadi makanya yang relevan juga. Terus yang terakhir, smart T, yaitu T, time bound. Jadi ya setiap goals kita harus ada deadline-nya. Teman-teman pasti pernah kenal the power of kepepet. Ini teman-teman deadliners pasti ngalamin juga. Biasanya berkat ada deadline, ada tenggat waktu, jatuh tempo, kita jadi kayak semacam ya semangat untuk mengerjakan sesuatu sebelum
waktunya itu tiba. Makanya teman-teman kalau bikin goals juga harus ada jatuh temponya juga nih, ada tenggat waktunya. Biar teman-teman nggak meletre. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Nah, pengen melunasi utang konsumtif. Mau melunasi utang konsumtif selama nominalnya 25 juta selama 12 bulan. Nah, jadi harus spesifik kan melunasi utang konsumtif 25 juta. Ini kalau bisa lebih detail lagi kayak utangnya di kartu kredit atau di pinjol atau di pay later. Nah, measurable-nya, nah ini 25 juta itu kan nominal ya, itu bisa terukur. Nah, itu bisa di progresnya bisa diukur lewat pemantauan laporan keuangan baik neraca maupun cash flow. Terus achievable, nah ini masih mungkin nih karena let's say dia penghasilannya kan 2 juta atau UMR. Nah, dia bisa berhemat, terus juga selain itu dia mencari tambahan income, tambahan penghasilan. Dia bertekad untuk melunasi utang biar bebas utang. Terus relevannya karena beban utang mungkin jadi dia kesehatan mentalnya ya agak terganggu karena stres, terus agak depresi mungkin karena ada cicilan tiap bulan, terus dia ada penghasilannya juga makin ngepres, itu dia berusaha untuk melunasi utang-utang. Terus time bond, jadi ada temponya tadi sebelum 12 bulan harus lunas, bahkan lebih cepat, baik. Nah ini, teman-teman bisa menggunakan metode ini ya, SMART. Oke, nah ini teman-teman, harus membangun sistem, yaitu dengan membentuk habit, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang akan membantu teman-teman mewujudkan goals. Nah, ini kebetulan aku kemarin nemu di Twitter. Di Twitternya Mas Ari Chandra. Aku kebetulan udah izin juga buat share ke IG teman-teman biar makin banyak yang merasakan dampaknya. Teman-teman bisa langsung akses aja bit.ly/goalstracker Ari Chandra. Nah, sebenarnya linknya langsung di spreadsheet ya, tapi karena biar nggak kepanjangan, nah, langsung aku bantu buatin bit.ly-nya. Nah, ya, teman-teman bisa langsung nyoba akses juga. Nah, setelah teman-teman bisa akses, teman-teman bisa sambil lihat-lihat, sambil aku ya coba nanti peragain praktekin ya, biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, ini ya, membentuk habit, membentuk sistem ini, kita harus mulai dengan identifikasi. Sekali lagi identifikasi. Yang kedua planning atau merencanakan. Yang ketiga itu action. Nah ini yang paling penting ya. Setelah planning ya aksi. Jangan cuman rencana doang tapi nggak ada tindakan. Terus yang keempat yaitu tracking. Ya melalui spreadsheet atau Excel ini kita nge-track, nyatet setiap progres kita. Terus yang kelima yaitu review. Ya kita harus nge-review setiap progres kita ya. Kalau misal ternyata progresnya kurang, berarti goalsnya mungkin yang harus disesuaikan atau usaha kita yang harus ditingkatkan. Oke, kita coba intip spreadsheet-nya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa juga langsung coba ya. Nah, coba aku share ya ke linknya ke chat biar teman-teman bisa coba. Oke, udah bisa belum teman-teman? Aku coba ke toolsnya ya ini ya. Nah ini ya spreadsheetnya ya. Setelah teman-teman download, terus teman-teman sesuaikan. Udah Kak, oke. Nah ini ada instruksinya juga, teman-teman bisa pelajari. Nah itu ada sheet-nya kan ada sheet goals, ada sheet action plan daily, ada activity daily, terus ada juga activity weekly, ada activity monthly, ada juga book tracker. Nah ini khusus kalau teman-teman pengen baca buku, nah ini bisa
pakai book track ini. Nah, ini misalkan goals dari yang pertama misalkan learning and grow, teman-teman pengen baca buku dalam 1 bulan, terus pengen latihan nulis. Nah, ditulis aja teman-teman. Nah, terus bisa dibagi-bagi tuh jadi daily task, terus jadi weekly task, terus atau monthly task. Nah, gitu. Terus trackingnya ya pasti daily ini. Nah, misalkan ya ini baca setiap hari. Nah, checklistnya kalau 2 Januari, 3 Januari, minimal 70.000 langkah setiap hari. Nah, ditulis dong dapat berapa langkah dalam hari ini, bahkan 7.500 atau bahkan lebih kecil, misalkan 5.300. Nah, aku sendiri kebetulan pakai Xiaomi Mi Band ya, jadi buat nge-track langkah itu bisa gampang banget di sini. Terus misalkan tidur sebelum jam 12 malam atau bahkan jam 10 malam. Terus nah ini tidur 7 jam sehari. Nah, terus nyatet keuangan setiap hari, terus nyatet jurnal, dan seterusnya. Teman-teman bisa nambah teks daily tinggal di kolom aja. Kalau di weekly sama aja sebenarnya sistemnya. Tinggal diurutin aja, disesuaikan aja versi teman-teman ya. Yang monthly juga sama. Teman-teman misalkan pengen investasi setiap bulan rutin 2 juta. Atau teman-teman bikin laporan keuangan setiap bulan. Bisa. Kalau misalnya ini Mas Ari dia ngasih contoh kayak ini kan konsultasi ke psikologi, terus ini nulis jurnal, dan nah book tracker ini juga keren nih teman-teman. Misalkan judulnya ini, terus proses ini, total halaman ini. Nah, kalau misalnya ini sudah mencapai halaman 100, nah itu udah ada rumusnya, otomatis ada progresnya. Gitu. Misalkan udah sampai 340, tuh progresnya udah semakin dekat. Nah, keren nggak teman-teman ini? Untuk memantau goal sama habit teman-teman. Oke. Nah, kita balik ke materi. Setelah membangun sistem dan terakhir kita cara udah selesai ya teman-teman ya, nggak usah lama-lama biar nggak ngantuk juga. Udah hampir jam 8. Kita tadi mulai dari sekitar jam 7 ya. Oke, yuk. Ini udah di sesi penghujung acara. Tadi udah aku share juga kan toolsnya, teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung mengubah kebiasaan teman-teman yang mungkin nggak tercatat jadi tercatat. Nah, biar nggak ngulangin kesalahan yang sama lagi. Aku juga ini ku record, nanti bakal ada bakal ku upload di YouTube part-part yang penting aja ya kayaknya. Yang game nggak aku masukin. Biar khusus teman-teman aja nih yang ngerasain serunya. Next time adain lagi Kak. Siap, kemungkinan semoga aku bisa bikin ya tiap bulan dengan topik yang berbeda terus ya. Biar aku terus belajar juga. Biar teman-teman juga belajar juga. Kita jadi belajar bareng. Keren dan inspiring sekali Kak. Keren banget teman-teman nih, apalagi yang mungkin belum menang tadi kuisnya tapi masih semangat banget kali ini. Oke. Oke, karena mungkin udah nggak ada yang tanya, nggak ada yang diskusi. Nah, udah 1 jam pas sesi kita sesi kita malam kali ini. Aku akan mencukupkan pada ini, pada setelah ini, dan sekali lagi saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat itu datangnya dari Allah SWT. Dan teman-teman sekali lagi pesanku terus belajar, terus tingkatkan diri, jangan gampang nyerah, dan kalau misal kita di tengah jalan menemui kegagalan, kalau ingat ada jalan memutar. Dan pesanku teruslah berusaha selama kita masih bisa. Dan sekali lagi selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman.